Ada dua orang yang sedang mengobrol. Orang pertama berkata, "Aku ingin tahu di mana aku akan mati." Temannya terkejut dan menjawab, "Kamu gila, untuk apa kamu tahu di mana kamu akan mati?" Lalu orang pertama itu menjelaskan, "Kalau aku tahu tempat aku akan mati, aku tidak akan pergi ke sana." Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa orang itu ingin menghindari kematiannya. Dan memang sudah menjadi naluri manusia untuk tidak ingin mati. Tetapi Yesus berbeda. Kalau orang biasanya ingin menghindari kematian, Yesus justru sebaliknya. Yesus sudah tahu di mana dia akan mati, yaitu di Yerusalem. Tetapi ketika waktunya tiba, bukannya menjauhi Yerusalem, Yesus justru pergi ke sana dengan penuh kesadaran. Di Taman Getsemani, saat pasukan datang untuk menangkapnya, Petrus berusaha membela Yesus dengan menghunus pedangnya dan menyerang seorang hamba imam besar. Dalam situasi itu, Yesus sebenarnya bisa saja memerintahkan murid-muridnya untuk melawan, lalu melarikan diri di tengah kekacauan. Tetapi Yesus justru meminta Petrus untuk menyarungkan pedangnya. Lebih dari itu, Yesus juga berkata jika dia mau, dia bisa meminta kepada Bapa di sorga untuk mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk menolongnya. Itu ada di dalam Matius 26 ayat 53. Jika itu terjadi, semua orang yang ingin menangkapnya pasti akan musnah dalam sekejap. Tapi Yesus memilih untuk tidak melakukannya. Bahkan tanpa bantuan malaikat sekalipun, Yesus yang adalah Tuhan bisa menggunakan kuasanya untuk melawan dan menyelamatkan dirinya dari kematian. Namun dia tidak melakukannya karena dia memang tidak ingin menghindari kematian. Lebih dari itu, ada hal lain yang lebih mengejutkan. Yesus bukan hanya tidak ingin menghindari kematian, tetapi dia juga tidak ingin penderitaannya dikurangi. Nah, Yesus itu menolak minuman pereda sakit. Dalam Matius 27 ayat 34 dikatakan Yesus diberikan anggur bercampur empedu, dan dalam Markus 15 ayat 23 disebutkan bahwa minuman itu adalah anggur bercampur mur. Ini bukan dua hal yang berbeda karena campuran minuman itu memang berisi bahan yang mengurangi rasa sakit. Tetapi ketika Yesus mengecap minuman itu, dia menolak untuk meminumnya. Mengapa? Karena beberapa ahli Alkitab itu menjelaskan bahwa alasan Yesus menolak anggur bercampur empedu atau mur itu adalah karena minuman tersebut mengandung zat yang bisa membius atau mengurangi rasa sakit. Biasanya minuman ini diberikan kepada orang yang disalib sebagai bentuk belas kasihan agar penderitaan mereka berkurang. Tetapi Yesus menolak minuman itu. Ini menunjukkan sesuatu yang lebih luar biasa. Yesus tidak hanya menolak untuk menghindari kematian, tetapi dia juga menolak untuk mengurangi penderitaannya. Sebagai orang percaya, kita mungkin tidak takut mati karena kita yakin akan keselamatan kita. Tetapi siapa yang tidak takut pada penderitaan? Jika kita sakit gigi dan harus dicabut, kita pasti memilih dibius agar tidak merasakan sakit. Kalau kita harus dioperasi, kita pasti lebih memilih dibius total agar tidak merasakan penderitaan. Tetapi Yesus berbeda. Dia sengaja menanggung seluruh rasa sakit tanpa mengurangi sedikit pun. Mengapa? Karena dia sadar bahwa pada saat itu dia sedang menanggung hukuman dosa manusia, termasuk dosa kita. Dia ingin menanggung seluruh hukuman dosa manusia sampai tuntas semuanya. Seandainya Yesus meminum anggur bercampur empedu itu dan rasa sakitnya berkurang 10%, maka artinya dia hanya menanggung 90% dari hukuman dosa kita. Lalu akibatnya bagi kita itu apa? Meskipun kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jika hanya 90% dosa kita ditebus, maka 10%-nya, sisanya itu tetap menjadi tanggung jawab kita sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa 10% itu masih terlalu besar. Mari kita renungkan, 10% dari dosa kita jumlahnya sangat banyak. Jika kita berpikir jumlah dosa kita hanya ratusan atau ribuan, itu karena kita tidak memahami standar Tuhan dalam Alkitab. Ambil contoh, salah satu perintah Tuhan yaitu jangan berdusta. Berapa kali kita sudah berdusta sejak kecil?
berdusta kepada orang tua kita, kepada guru, kepada teman, rekan sekerja, kepada pelanggan, bahkan mungkin kepada pengemis atau pengamen saat kita berkata tidak punya uang, padahal sebenarnya kita punya uang. Hanya dari satu perintah ini saja kita sudah tidak bisa menghitung jumlah dosa kita. Bagaimana dengan perintah lain? Seperti jangan berzina. Ingat, Yesus berkata bahwa memandang orang dengan nafsu saja termasuk perzinahan. Lalu jangan iri hati, hormati orang tuamu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kasih musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi jika 10% dari dosa kita tetap menjadi tanggung jawab kita, itu berarti kita masih memiliki ratusan ribu atau jutaan yang belum ditebus. Dan kita perlu ingat, satu dosa saja sudah cukup untuk membawa kita ke neraka. Alkitab tidak mengajarkan bahwa dosa akan ditimbang dan dengan dibandingkan perbuatan baik kita. Tapi Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Bukan hanya dosa besar, satu dosa saja sudah cukup untuk membuat kita dihukum selamanya di neraka. Seperti di dunia ini, kalau kita melanggar hukum, itu perbuatan baik kita tidak bisa menghapus hukuman. Jika kita tertangkap karena mencuri, kita tidak bisa berkata kepada hakim bahwa saya sudah sering bersedekah, lalu hakim tidak menghukum kita. Pastinya hakim tetap akan menghukum kita, walaupun kita sering bersedekah, tapi karena kita sudah melakukan kesalahan, yaitu mencuri. Nah, jika kita gabungkan tentang dua hal yang tadi kita renungkan, yaitu 10% dosa kita, jumlahnya itu luar biasa banyaknya, dan satu dosa saja sudah cukup untuk membuat kita masuk ke neraka. Lalu bagaimana kita itu harus menanggung yang namanya dosa ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Yesus menolak minuman itu. Dia tidak mau menanggung cuma 90% dosa kita. Dia ingin menanggung 100% hukuman dosa kita sampai lunas. Maka dari itu percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya bahwa tidak ada lagi hukuman bagi kita. Dan tirulah teladan Yesus yang tetap ingin memuliakan Allah meskipun sedang dalam penderitaan yang luar biasa. Semoga ini menjadi pengingat kita tentang kasih dan pengorbanan Yesus yang begitu besar bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.